wabarakatuh. Selamat sore, sudah jam 3. Tadi Dokter Sudarsono bilang siang setengah sore, ini sudah sore. Baik, terima kasih kepada Dokter Mustafa dan saya ingin menyapa kepada para senior saya, Prof. Muntaman, Prof. Usman, dan Dokter Sudarsono. Beliau adalah guru-guru saya semua. Mungkin ini adalah materi yang terakhir adalah tentang penggunaan antibiotik pada pasien-pasien kritis. Pasien-pasien kritis yang menderita COVID. Tadi sudah banyak semua sudah disampaikan oleh Prof. Muntaman, Prof. Usman, kemudian Dr. Sudarsono tentang bagaimana sebenarnya antibiotik itu harus digunakan. Mungkin secara lebih spesifik saya akan membahas tentang penggunaan antibiotik pada pasien-pasien kritikal. Karena pasien critically ill COVID ya yang dirawat di ICU itu ternyata problem infeksinya bukan hanya pada infeksi paru saja, tapi kemudian berkembang menjadi ke infeksi-infeksi yang lainnya. Baik, ini adalah suatu fakta bahwa penggunaan antibiotik pada era pandemi COVID ini memang kita nggak tahu gitu. Sebenarnya seperti apa gitu, kita belum tahu. Sampai saat ini datanya itu memang belum jelas. Jadi tentang penggunaan jumlah antibiotik, kemudian tentang bagaimana melakukan suatu stewardship atau penata gunaan antibiotik itu belum ada datanya sebenarnya yang clear begitu ya. Jadi karena itu rekomendasi-rekomendasi yang ada tentang antibiotik dan penata gunaan antibiotik ini sendiri memang semua masih meraba-raba. Ya, tapi kita tentunya juga harus seimbang antara penggunaan antibiotik dan bagaimana kita mengawasi agar antibiotik tersebut menjadi obat yang efisien, tetap efisien untuk penanganan kasus-kasus infeksi, terutama untuk infeksi bakteri. Nah, ini adalah berdasarkan beberapa data ya dari rapid review, dari meta analisis sekitar bulan April, itu memang insiden dari bakterial infeksi pada pasien COVID, itu pada pasien yang MRS itu sekitar 7% sebenarnya. Dan pada pasien kritikal itu 8, ada yang mengatakan sampai 10%. Nah, tapi kenyataannya bagaimana? Kenyataannya bahwa tadi yang dikatakan Dr. Sudarsono, 70% pasien yang dirawat di rumah sakit itu mendapat terapi antibiotik. Dan bahkan yang di ICU itu 80 sampai 100% pasien yang dirawat di ICU itu mendapat terapi antibiotik. Nah, pandemi COVID ini mungkin akan memicu terjadinya antibiotik overuse. Ini yang harus menjadi perhatian kita. Jadi memang antibiotik itu gampang diberikan, tetapi dampaknya kalau sampai sudah terjadi resistensi itu menjadi sangat sulit untuk dikendalikan. Kita lihat ini, kekhawatiran tentang dan fakta-fakta tentang antibiotik. Tadi sudah dikatakan Dr. Sudarsono dari suatu evidence bahwa antibiotic intervention not beneficial for severe COVID-19 cases. Nah, jadi ini kita lihat bahwa antibiotik itu seperti dipertanyakan. Ya, kemudian dikatakan WHO juga sangat mengkhawatirkan terjadinya overuse antibiotik karena ini dikhawatirkan justru akan meningkatkan banyak mortalitas lagi. Ya, jadi WHO sendiri juga sangat khawatir tentang masalah-masalah ini. Dan antibiotik penggunaan antibiotik yang tidak terkontrol ini juga bisa memicu terjadinya resistensi bakteri. Mengapa hal ini bisa terjadi? Tadi dikatakan oleh Dr. Sudarsono bahwa penggunaan antibiotik pada pasien COVID itu sulit dikendalikan. Kenapa? Dipicu oleh adanya ketidakpastian dan kebingungan di antara klinisi ini sendiri. Jadi ini memang kita rasakan kalau di lapangan. Kita ini pasien ini saya kasih antibiotik apa tidak? Kita ini bingung. Semua serba tidak pasti dan ini sangat menyulitkan bagi kita para klinisi. Ini contoh kasus. Contoh kasus ya pasien dari rumah sakit luar yang dirujuk ke Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo, seorang laki-laki 38 tahun dengan berat badan 90 kilo didiagnosa dengan pneumonia COVID gagal nafas.
Ya, pasien ini kita lihat CAS ya sudah ada demam, kemudian rate nafasnya juga mulai tinggi dengan SpO2 91%. Nah, pasien ini dapat terapi apa? Terapinya adalah meropenem, IV, antiviral, dan obat adjuvan lainnya. Kita lihat ini hasil labnya. White blood cell-nya itu 5.000. Ya. Kemudian di dimernya juga masih rendah kalau kita lihat di sini. PCT-nya itu 0,012. Tadi kalau melihat algoritmanya Dr. Sudarsono, pasien ini seharusnya mungkin tidak perlu mendapatkan antibiotik, mungkin. Tapi mungkin karena dokter di sana itu bingung ya, ini ragu-ragu, jangan-jangan orang ini imunokompromis karena obesitas, ya. Kemudian sudah gagal nafas, maka pasien itu kemudian diberikan antibiotik. Nah, ini yang menjadi beberapa hal yang harus kita waspadai, bahwa tidak selalu antibiotik yang paling kuat itu adalah yang terbaik bagi pasien. Itu harus menjadi catatan kita. Jadi jangan kita berharap, oh meropenem itu adalah antibiotik yang broad spectrum, coverage-nya itu sangat luas, sehingga ini adalah antibiotik yang terbaik. Nah, ini kadang-kadang di kalangan para klinisi sendiri itu masih menganggap seperti itu. Sehingga di sini kalau kita lihat pasien sudah mendapat terapi empirik antibiotik ya dengan kalau di tempat kami di RSUD Dr. Sutomo ini adalah kalau mau mengeluarkan meropenem itu harus melalui suatu pengkajian yang cukup panjang ya oleh suatu tim. Nah ini sangat penting ya bagi rumah sakit untuk menyadari hal ini sehingga penata gunaan antibiotik ini menjadi lebih baik lagi. Kita harus ingat 7 langkah penggunaan terapi antibiotik terapeutik. 7 langkah ini jangan pernah dilupakan. Yang pertama adalah menegakkan diagnosis infeksi dulu. Jadi kalau bukan infeksi ya jangan infeksi bakteri jangan diberikan antibiotik. Kalau infeksi virus berikan antivirus. Kalau infeksi fungal berikan antifungal. Kemudian menentukan derajat keparahan infeksi. Ini penting. Ya. Kenapa? Kalau pasien itu sepsis, shock septik, ya, maka pasien itu harus segera mendapat terapi antibiotik. Kita nggak bisa pikir-pikir lagi. Karena waktunya adalah 1 jam pertama dia harus mendapatkan antibiotik kalau pasien itu sudah mengalami shock septic. Kemudian memperkirakan asal kuman penyebab infeksi ini penting. Ya, apakah kumannya dari komunitas, apakah dari rumah sakit, atau ada kemungkinan dia sudah multi drug resistant organism. Nah, kemudian yang keempat apa? Menentukan apakah pasien termasuk kelompok imunokompromis. Nah, ini adalah kelompok-kelompok yang berisiko. Kemudian mencari site of infection. Ini penting. Site infection ya karena masing-masing site of infection itu mempunyai pola kuman yang berbeda-beda. Yang keenam apa? Memilih antibiotik empiris sesuai dengan pola bakteri. Kemudian kita menentukan dosis, interval, rute pemberian sesuai dengan kondisi pasien. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah langkahnya adalah menentukan durasi antibiotik sehingga tidak overuse atau berkepanjangan. Ini penting bagi kita untuk kita sadari semua sebagai klinisi. Nah, ini adalah situasi antibiotik saat ini, bahwa antibiotik baru itu dengan bertambahnya tahun itu bukan semakin banyak tapi semakin sedikit. Sementara bakteri resisten antibiotik itu semakin lama itu justru semakin naik. Nah, situasi ini sangat tidak menguntungkan. Kenapa? Pada saat kita kemudian menggunakan antibiotik ini tidak terkendali, maka angka resistensi ini menjadi masalah karena apa? Akan menyebabkan peningkatan mortalitas lebih lanjut. Ini ada satu fakta yang menarik yang saya ambil dari Science Norway gitu, tentang multi-drug resistant bacteria. When the immune system during COVID-19 is attacked from two fronts. Ya. Jadi di sini dikatakan ya, orang Norwegia itu luar biasa, termasuk salah satu negara yang sangat restriktif terhadap penggunaan antibiotik. Ya. Apa yang mereka pelajari dari epidemik sebelumnya? Kita lihat pada swine flu tahun 2009, ya, itu kematiannya pada saat itu sekitar 300.000.
30-50% dari kematian itu disebabkan karena secondary bacterial infection yang menyebabkan pneumonia. Justru bukan karena swine flu-nya sendiri, tapi karena secondary infection. Kemudian ini kita lihat ya, dari Cina tadi dikatakan 92% pasien COVID yang masuk ke rumah sakit itu mendapat antibiotik, dan 50% dari yang mendapat antibiotik itu terjadi fatality karena dia mengalami secondary bacterial infection. Nah, karena itu dalam artikel ini dia mengatakan kita ini tidak punya obat lagi ya, ya untuk mengatasi corona ini. Sebenarnya obat yang efektif itu apa, kita ini tidak tahu. Ya. Tapi kalau kemudian kita menggunakan antibiotik secara berlebihan, ya, tanpa terkendali, maka kita akan menghadapi masalah yang baru lagi, yaitu apa? Resistensi antibiotik yang justru susah kita kendalikan. Ini perbandingan antara Italia dan Norwegia, ya, di mana Italia sendiri sebelum terjadinya krisis COVID, ya, itu termasuk negara yang kematian akibat infeksinya itu tinggi. 11.000 kematian di Italia itu adalah merupakan representasi dari sepertiga kematian akibat infeksi di seluruh Eropa. Jadi memang sangat tinggi. Ya, karena di sana banyak kematian itu terjadi karena multidrug resistant bakteria. Nah, kita lihat ini dari European Center of Disease Prevention and Control, dia mendapatkan bahwa sekitar 30% dari semua infeksi di Italia itu disebabkan karena drug resistant bakteria. Ya. Dan Norwegia sendiri, ya, Norwegia itu termasuk negara yang sangat restriksi terhadap antibiotik, dan mereka mengatakan bahwa kemungkinan dia akan mengalami masalah MDR ini menjadi lebih sedikit, gitu ya. Nah, ini yang dikatakan tadi bahwa kita menghadapi dua front gitu ya. Kalau antibiotik ini digunakan secara sembrono kemudian menyebabkan resisten, kita menghadapi dua masalah ini. Ya, yang pertama, sistem imun kita ini secara simultan harus menghadapi virus dan menghadapi multidrug resistant bakteri. Ini yang akan kita khawatirkan nanti. Ini tubuh manusia ini menjadi tidak kuat. Ada beberapa literatur yang coba saya share di sini bahwa koinfeksi pada COVID pada pasien kritis ya, dan antibiotik manajemen itu seperti apa. Ini adalah studi di Prancis ya. Itu adalah studi prospektif populasi yang masuk ICU 41 yang bisa terambil kulturnya itu 32. Outcome-nya apa? Kejadian respiratory co-infection ya pada pasien kritis dan mengukur dampak terhadap tata laksana antibiotik. Jadi mereka menggunakan suatu metode yang sangat cepat, ya, rapid molecular testing. Jadi pasien begitu datang bisa diintubasi, diambil sampelnya, kemudian diperiksa dengan alat ya rapid molecular testing ini yang dia sebut dengan FA-pneu gitu ya. Dan hasilnya apa? Ternyata tidak ada bakteri atipikal maupun virus lain yang didapatkan pada kasus-kasus tersebut, dan bakteri yang terdeteksi yang signifikan ini adalah Staphylococcus, Haemophilus influenzae, dan Moraxella catarrhalis. Dan kemudian dengan komunikasi langsung, jadi alat ini begitu dimasukkan kurang dari 1 jam dia sudah mendapatkan hasil. Ini apa kumannya? Maka dengan cepat ya sekitar 46,9% itu keputusan untuk merubah antibiotik itu dilakukan. Jadi orang yang sebelumnya mendapat antibiotik bisa di stop, ya, yang tidak perlu diberikan antibiotik menjadi tidak diperlukan lagi. Kemudian ini sumber lain tentang koinfeksi tadi, ya, karena orang ini takut ya memberikan antibiotik itu karena koinfeksi biasanya pada pasien-pasien yang masuk ICU. Nah ini luaran utamanya adalah proporsi pasien dengan infeksi bakteri akut. Semua bakteri yang bukan berasal dari saluran nafas dan darah itu dieksklusi. Hasilnya apa? Ini diambil dari 1.300 studi yang masuk eligible itu 24 studi, pasiennya sekitar 3.300. Ya.
koinfeksi pada saat dia datang itu hanya sekitar 3,5% sebenarnya. Jadi sebenarnya sedikit ya kalau kita melihat seperti itu. Kemudian infeksi bakteri sekunder itu terjadi pada 14,3% pasien. Proporsi pasien dengan infeksi bakteri itu sekitar 6,9%, hanya 6,9%, tadi 7% cocok dengan Wuhan. Kemudian hasil infeksi bakteri lebih sering terjadi pada pasien kritis, itu memang sedikit lebih tinggi, sekitar 8% tadi. Mayoritas pasien yang mendapat antibiotik itu 71,9%. Jadi proporsi totalnya itu sedikit, tapi yang diberikan antibiotik itu sangat banyak. Oleh karena itu setiap keputusan untuk memberi antibiotik pada pasien kritis itu seharusnya dilandasi oleh indikasi yang tepat. Jadi manfaat sama mudorotnya itu harus selalu dipertimbangkan. Nah, setiap keputusan yang kita ambil itu membawa konsekuensi. Misalnya begini, kalau kita berpikir bahwa oke, tadi yang dikatakan Prof. Usman bahwa benefit dari antibiotik ini adalah untuk membunuh kuman. Risikonya apa? AMR. Kalau kita memikir benefitnya saja, maka kita akan menghadapi peningkatan dari AMR. Tapi kalau kita memikirkan risikonya saja, maka kita berhadapan dengan peningkatan mortality mungkin. Nah, ini adalah karakteristik infeksi bakterial pada pasien COVID di ICU. Ya. Pada umumnya pada saat masuk, kalau kemudian dia mengalami infeksi, biasanya adalah community acquired infection, berasal dari komunitas. Tapi kalau dia berada di tengah-tengah, ya perawatan, karena kita tahu bahwa COVID itu adalah suatu penyakit dengan yang recovery-nya itu sangat lama, sekitar lebih dari 10 hari, maka bisa terjadi di sini terjadi HAIS tadi yang dikatakan Dr. Sudarsono, salah satunya adalah ventilator associated pneumonia. Nah, yang terakhir kalau dia nggak bisa diekstubasi, dia akan mengalami superinfection. Karena apa? Multi drug resistant organism atau karena fungal akibat salah satunya adalah penggunaan antibiotik di fase-fase sebelumnya. Nah, ini, kapan kita memberikan antibiotik? Nah, ini tadi sudah banyak disinggung oleh Dr. Sudarsono bahwa pasien yang sudah terbukti dia mengalami bakteri infeksi, kalau kita punya pemeriksaan yang sangat cepat tadi, tapi kalau di sini ya kita menggunakan tanda-tanda klinis. Ya. Kalau kemudian dia shock septic atau severe sepsis atau dia life threatening infection, maka kita juga harus segera memberikan antibiotik. Ya. Kemudian kapan kita menunggu? Ya, kalau pasien ini ini pasien ini saya masih ragu-ragu ya, kondisinya masih cukup baik. Ya, mungkin kita bisa melakukan pemeriksaan-pemeriksaan lebih lanjut untuk mencari penyebabnya kira-kira dari mana. Kalau pasien-pasien itu tadi dikatakan Prof. Kuntaman, peningkatan penggunaan antibiotik salah satunya juga karena penggunaan alat-alat invasif, maka kita juga harus memikirkan kalau pasien itu pakai kateter, pakai vena sentral, ya, maka kita juga harus segera melepas alat-alat tersebut. Dan hati-hati ya, tadi kalau kita ngomong VAP itu sudah terbukti. Tapi kalau ada pasien yang menunjukkan tanda-tanda inflamasi pada saat dia menggunakan ventilator, itu sebenarnya belum bisa disebut sebagai suatu pneumonia. Itu dikatakan sebagai ventilator associated condition. Nah, kapan kita menggunakan dan memilih antibiotik secara bijak pada pasien-pasien kritis? Yang pertama adalah lakukan resusitasi yang adekuat. Nggak ada gunanya kita memberikan terapi antibiotik apapun ya, sebanyak apapun ya, sebroad spektrum apapun kalau kita tidak melakukan resusitasi yang adekuat, pasien itu butuh ventilator, butuh oksigen tapi tidak diberikan oksigen, dia akan mati. Ya. Kemudian kita harus menentukan definitif diagnosisnya. Cari ya dari tanda-tanda klinis ya, kemudian radiologi dari tanda-tanda laboratorium. Kemudian kita memilih empirik antibiotik yang sesuai ya, sesegera mungkin. Kemudian definitif drug terapi ya, kalau itu bisa dimungkinkan, dan tentunya pemahaman tentang PKPD itu sangat penting, dan avoid resistance itu juga harus menjadi perhatian kita. Ini adalah salah satu hal yang penting bagi kita bahwa kalau memilih antibiotik ya, terutama pada pasien-pasien kritis kita harus memperhitungkan PKPD-nya.
Ya, PK, farmakokinetik. Ya, itu adalah kalau obat itu masuk ke dalam tubuh kita itu diapakan oleh tubuh. Ya, kita pernah tahu itu diabsorpsi, kemudian didistribusi, di metabolisme, kemudian diekskresi. Dan ini yang kemudian akan menentukan berapa kadar di dalam plasma. Nah, kadar di dalam plasma dia itu akan lari kemana? Nah, setelah itu dia akan lari ke jaringan. Ya. Jaringan yang mana? Jaringan yang tidak infeksi dan jaringan yang infeksi. Kalau dia larinya ke jaringan yang non infeksi, maka kita harus berpikir toksisitasnya. Kalau dia larinya ke arah yang jaringan yang terinfeksi, maka kita berharap terapeutik efeknya ada di situ. Oleh karena itu, kalau kita memberikan sejumlah dosis antibiotik, tujuannya apa? Pada area yang non infeksi dia toksisitasnya seminimal mungkin, tetapi di area yang terinfeksi ya terapeutik efeknya adalah semaksimal mungkin. Oleh karena itu dalam memilih antibiotik kita juga harus memperhitungkan penetrasinya terhadap jaringan-jaringan tubuh yang terinfeksi. Nah, kita lihat kalau kita melihat ya dose and response and toxicity gitu, maka kalau kita memberikan suatu dosis itu target kita di sini. Kita bisa naikkan dos sampai pada yang optimal. Tetapi setelah itu dosis itu kita naikkan itu tidak bisa memberikan respon yang lebih baik, justru toxicity-nya yang akan meningkat. Oleh karena itu yang di area ini yang harus kita hindari. Kalau kita memberikan antibiotik, maka kita harus tahu antibiotik yang kita gunakan itu apa, gitu ya. Yang apa? Yang dose dependent atau time dependent, atau area under curve, ya. Nah, oleh karena itu, misalnya ini ya, ini ada pasien yang kemudian dengan mikroba kemudian diberikan antibiotik yang underdose, ya maka dia tetap aja nggak akan mati. Tapi kalau kemudian dia diberikan dosis, ya sebenarnya dia sudah di atas minimum inhibitory concentration, ya, ya. Tapi dia belum melampaui maximum prevention concentration, ya. Maka yang justru kuman-kuman resisten ini yang masih tersisa. Oleh karena itu kita harus memberikan dosis supaya dia itu pada dosis yang kita inginkan. Karena dosis, timing, dan cara pemberian antibiotik yang tidak tepat itu justru memicu terjadinya antibiotik microbial resistant. Nah, farmakodinamik diklasifikasikan sebagai berikut, yang time dependent, yang dose dependent. Ya. Karena itu kita harus menggunakan antibiotik itu harus sesuai dengan golongannya. Karena itu nanti pemberiannya itu juga akan sangat mempengaruhi. Contohnya ini, kenapa pada pasien sepsis dengan volume distribusi itu tinggi, maka kita harus sangat berhati-hati dengan dosis. Ya. Kenapa? Pada orang normal, ini yang kuning. Ya, pada orang normal dengan volume distribusi yang normal, orang itu kalau diberikan 2 kali, ya, maka dia selalu di atas minimum inhibitory concentration selama waktu itu. Ya. Dan ini adalah, kalau ini ada yang time dependent, ini cukup. Tapi kita lihat kalau volume distribusinya besar, maka kemudian kita lihat ya itu ada waktu-waktu di mana sebelum pemberian kedua itu ada waktu jeda di mana konsentrasinya itu di bawah MIC. Dan ini menyebabkan efektivitas antibiotik itu menjadi terganggu. Karena itu pada pasien-pasien kritis hal-hal seperti ini harus dipertimbangkan. Kadang-kadang kita memerlukan dosis yang lebih besar, kadang pemberiannya kemudian kita atur. Kemudian juga kita lihat ini, pada orang yang normal, volume distribusi itu normal, plasma konsentrasinya normal. Tapi pada pasien yang sepsis itu terjadi peningkatan cardiac output, peningkatan capillary leak, peningkatan cardiac output meningkatkan clearance, sementara peningkatan capillary leak itu akan menyebabkan peningkatan volume distribusi, akibatnya apa? Plasma konsentrasinya itu bisa rendah. Tapi pada lead sepsis, di mana terjadi organ dysfunction, maka clearance-nya akan turun dan ini justru akan menyebabkan peningkatan konsentrasi. Karena di sini dinaikkan dosisnya pada fase awal, kalau yang di lead sepsis, di mana sudah terjadi end organ dysfunction, kita mungkin justru mempertimbangkan untuk mengurangi dosisnya.
Ya, jadi penggunaan terapi antibiotik pada pasien kritis yang tidak adekuat ya, itu bukan hanya dari jenisnya, tapi karena timingnya misalnya terlambat. Antibiotik yang dipilih tidak cocok. Kemudian kuman patogennya sudah resisten dan yang paling sering itu adalah dosisnya tidak adekuat. Ini adalah six right rules gitu ya. Ya kita punya lima tepat, satu waspada gitu ya. Ini ada dikatakan six right rules gitu ya. Apa? Right patient, right time, right target, right antibiotic, right dose, and right source control. Ini penting, right source control ini. Ini adalah beberapa prinsip eh, penggunaan antibiotik yang appropriate, yang tepat di ICU ya. Kultur jangan lupa, kalau ngambil kultur seharusnya 2 set ya, bukan dari infus ya, bukan dari jalur infus, tapi diambil langsung dari kulit kemudian ditusuk, diambil dari vena di situ. Kemudian jangan mendelay pemberian antibiotik, gunakan antibiotik empiris yang pertama ya, untuk pertama kali diberikan, kemudian baru kita turunkan spektrumnya menjadi yang lebih sempit. Kemudian pastikan bahwa initial dose-nya itu cukup. Nah, kalau nggak cukup seperti tadi. Dan kemudian apa? Kalau pada kasus-kasus di mana ya sebenarnya hasil kepekaannya itu kok tidak intermediate gitu, tapi klinisnya membaik, maka kita mempertimbangkan tidak perlu untuk mengganti antibiotik menjadi yang lebih tinggi. Kita lihat klinisnya saja. Kemudian tadi Dr. Sudarsono sudah mengatakan a shorter course, jadi jangan lama-lama memberikan. Kemudian kita harus tahu farmakokinetik, farmakodinamik, limit profilaktis. Ya, ini kadang-kadang ini ya. Ya, saya takut ini kalau diintubasi pasti VAP, maka saya profilaksis antibiotik. Itu adalah hal-hal yang tidak tepat untuk pasien-pasien critically ill. Kemudian ini beberapa error ya yang tentang penggunaan antibiotik. Salah satunya karena kita mendelay, kemudian memberikan terlalu lama, mengganti-ganti antibiotik tanpa ada alasan yang jelas, kemudian inadequate dose, ya, kemudian pilihan empiris yang tidak tepat, ya, tidak mampu memprediksi adanya toxicity dan interaksi obat. Dengan interaksi obat ini penting ya, kalau kita memberikan antibiotik, lihat obat-obat lain yang diberikan. Kadang-kadang ada interaksi, karena itu dalam di ICU peran dari farmasi klinis ini sangat penting, karena kadang-kadang kita lupa bahwa ada interaksi antibiotik dengan obat yang lainnya. Kemudian tadi tissue penetration juga harus dipertimbangkan. Kalau ini kita tidak pertimbangkan, maka kita bisa memilih antibiotik yang tidak tepat dan ya inappropriate, artinya tidak tepat antibiotik polifarmasi, menggunakan kombinasi ya kemudian terus menerus sampai 14 hari, 20 hari dengan kombinasi, itu adalah merupakan hal yang kurang tepat. Ini adalah strategi penata gunaan antibiotik pada pasien COVID di rumah sakit. Ya, ini saya ambil dari satu artikel yang sangat menarik ya, itu ada 4 kelompok gitu ya. Kelompok satu adalah yang tidak ada bukti, ya maka ya tidak usah diberikan antibiotik. Kemudian kalau mengarah ke co-infection ya, maka berikan antibiotik yang relevan dengan antibakterinya gitu ya. Tapi kemudian harus dicari apa betul dia infeksi. Kalau tidak ada infeksi maka dilakukan suatu streamlining. Kemudian kalau itu terbukti dengan adanya infeksi ya, maka antibiotiknya juga antibiotik yang mampu membunuh kuman yang tepat gitu ya. Dan kalau dia mengalami infeksi sekunder selama perawatan di rumah sakit, maka kita menggunakan antibiotik sesuai dengan peta rumah sakit ya yang ada tentang healthcare associated infection terkait dengan PAP, KOT, CLABSI dan catheter related bloodstream infection. Nah, kalau kita memberikan suatu antibiotik, maka kita harus melakukan evaluasi. Ya, misalnya contohnya ini pasien shock septic, ya dari klinis, X-ray mendukung. Ya. Kemudian kita melakukan kultur mikrobiologis atau gram stain. Maka kemudian setelah memberikan antibiotik, maka kita harus melihat ya perjalanan klinisnya seperti apa. Batasnya itu 5 hari. Kalau 5 hari tidak ada perbaikan klinis, ya, maka kita pada hari ke-6 harus sudah mengevaluasi apa yang harus kita lakukan. Ya. Apa yang menyebabkan pasien ini secara klinis infeksinya tidak membaik. Maka kita melihat apakah karena komplikasinya atau karena vokal infeksi lain atau
antibiotiknya resisten, dosisnya suboptimal, ini adalah hal-hal yang harus selalu kita perhatikan pada saat kita memberikan terapi antibiotik pada pasien kritis. Dan di situ kemudian kita bisa melakukan penyesuaian terapi. Source control itu sangat penting. Kadang-kadang kita lupa pasien ini kok masih panas terus padahal toraksnya membaik ya. Kadang-kadang ternyata dari kateternya atau dari CVC-nya atau dari alat-alat yang lain. Dan itu penting untuk segera kita remove. Ini adalah fokus-fokus infeksi yang terkait source control. Dilihat ada abses misalnya. Tidak bisa dengan antibiotik saja ya. Karena itu hal-hal seperti ini harus diselesaikan. Take home message-nya apa? Bahwa risiko overuse antibiotik itu sangat tinggi pada era COVID, terutama pada pasien kritis. COVID-19 berpotensi meningkatkan kejadian AMR, jelas. Prinsip pemberian antibiotik pada pasien kritis adalah berikan dengan indikasi yang tepat, berikan sesegera mungkin, jangan ditunda apabila ada indikasi, batasi durasinya, jangan berkepanjangan, lakukan deeskalasi bila memungkinkan. Dan yang paling penting juga mulai kita pikirkan sekarang adalah strategi penatapungan antibiotik di rumah sakit, terutama pada pasien COVID berat untuk menurunkan risiko AMR. Terima kasih.